jumpa lagi dalam acara Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-27. Masih bersama saya Yanti Juliana sebagai host. Dan hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu kayak artis ya, bintang tamu Raisa. Ya, sambut. Ini namanya sama dengan artis juga sih, Raisa ya. Silakan menyapa Sobat Intres 007 Raisa. Sobat Intres 007, halo kembali Sobat Intres 007. Perkenalkan, saya Raisa. Saat ini saya posisinya Kasibang di KPPN. Ya, ini udah kali yang kedua ya. Mudah-mudahan Sobat Intres 007 nggak bosan ya, karena KPPN Gunung Sitoli isinya cuma 12 orang. Jadi ditambah PPNPN 6 orang ya. 6 orang. Jadi selama kita masih di sini ya itu lagi yang diundang ya. Karena konsepnya Weekend Talk Show ini adalah kita talk show dengan pegawai internal ya, seluruh pegawai. Jadi kita nggak undang bintang tamu dari luar. Isinya seluruh pegawai KPPN Gunung Sitoli. Dan kita bahas-bahas hal-hal yang informal ya. Ya, Iya, bahas kerjaan. Jadi karena ini udah di luar jam kerja nih. Baik Sobat Intres, masih lanjutan dari talk show yang sebelumnya ya, sudah 3 edisi saya bahas tentang kebiasaan efektif ya dari Stephen Covey. Sudah ada 3 kebiasaan yang kemarin saya bahas. Kalau belum nonton silahkan dicek ulang ya. Jadi Raisa, 3 kebiasaan yang kemarin saya bahas dengan teman-teman itu kebiasaan yang kaitannya dengan diri kita sendiri ya. Jadi bagaimana kita menguasai diri sendiri. Yang pertama, bagaimana menjadi proaktif. Kemudian first thing first ya, mengelola waktu. Kemudian yang kedua itu gini, begin with end. Jadi kita selalu memvisualisasikan hasil akhirnya gitu. Baru yang ketiga itu first thing first ya. Nah itu kaitannya dengan diri kita sendiri, menguasai mengembangkan kapasitas diri sendiri. Nah di kebiasaan yang keempat ini mulai dikaitkan dengan hubungannya dengan orang lain. Yang pertama ya, ini kebiasaan pertama dengan orang lain, tapi kebiasaan yang keempat ya di urutan Stephen Covey itu ya, yaitu win-win thinking. Ya. Tahu ya, udah sering dengar ya kalau orang-orang bilang win-win solution gitu ya. Lebih familiar kayaknya itu. Ya, lebih win-win solution. Jadi thinking itu artinya bagaimana selalu dalam segala situasi kita mengusahakan solusi yang terbaik buat semua gitu ya. Karena biasalah kita hidup di dunia yang penuh kompetisi ya. Di mana-mana tuh semua kompetitif, mulai dari rumah aja ya, di keluarga ya, kalau kita punya saudara pasti tuh ada tuh jiwa-jiwa kompetitifnya ya, yang lebih baik dari yang lain gitu ya. Ada yang jadi anak emas misalnya ya kan, gitu. Jadi udah biasa ya, memang kita terbiasa. Nah tapi ternyata menurut Stephen Covey, orang yang lebih efektif ini dia harusnya mengembangkan kebiasaan untuk selalu win-win gitu. Jadi dia tidak melulu berpikir bahwa ketika saya menang berarti ada yang kalah, atau ketika orang lain menang berarti saya yang kalah. Nah, dihindari sikap seperti itu. Jadi harusnya dalam segala situasi, dalam segala keadaan diutamakan win-win. Kalau menurut Raisa gimana pendapat Stephen Covey ini? Menurut saya untuk yang sekarang, di umur sekarang ya Bu, ternyata iya memang kita memang dulu dari kecil udah mungkin familiar dengan win-win solution. Tapi seperti yang Ibu bilang, dari kecil sebenarnya kita dituntut untuk berkompetisi ya Bu, dituntut untuk menang. Nah waktu dituntut untuk menang, sebenarnya kita memang dari kecil dilatih untuk ya kalau nggak aku yang juara satu, kalau dia yang juara satu berarti aku kalah, aku yang juara 2, semua pengen jadi yang pertama. Besar dengan keadaan lingkungan seperti itu kan Bu, apalagi kita masih sekolah dulu, masih juara-juaraan gitu ya. Tapi setelah bekerja mungkin ya, Setelah dewasa ya. Bukan tua ya Bu, dewasa saja. Iya. Ternyata nggak semua tentang menang atau kalah. Jadi bisa kok menang bareng-bareng gitu. Tujuannya sama-sama dapet. Kita jadi hubungannya jadi baik ya. Kedepannya karena ternyata
nggak kayak dulu tanding hari ini, menang hari ini, besok tanding lagi. Ternyata di dunia dewasa lagi apalagi dunia kerja nggak pertandingan. Jadi semacam kerjasama mungkin terkait lagi ya Bu, kita ngelihat tujuan akhirnya di mana. Jadi ngelihat ke tujuan akhir ternyata mencapai tujuan itu solusinya gini nih. Jadi nggak aku menang dulu, tapi nanti akhirnya tujuan akhirnya nggak tercapai. Ternyata untuk mencapai tujuan akhir itu tujuan kita masing-masing juga bisa barengan tercapai. Jadi setelah sekarang ternyata sama-sama dapet yang bagus itu lebih baik. Gitu ya. Jadi setelah berjalannya waktu baru kita sadar ya bahwa ternyata ada jalan yang lebih baik. Nah, si Stephen Covey ini menarik ya. Dia menerangkan tentang cara berpikir menang-menang ini dengan matriks ya. Jadi kalau kita punya suku ada suku Y sama suku X, benar ya? Y yang sini ya. Nah, di sini tuh adalah orang di sini dia maksud dengan apa namanya? Keberanian, courage ya, courage di sini. Kemudian yang ke atas ini consideration. Jadi kalau makin ke atas berarti levelnya dia makin consider itu artinya dia memahami ya, punya pemahaman yang sangat tinggi terhadap orang kalau makin ke atas. Nah, tapi kalau yang makin ke kanan berarti dia makin berani, dia makin berani menyampaikan apa yang dia mau. Artinya orang pendapat gitu. Iya, berani menyatakan pendapat bahwa saya pingin ini gitu. Nah, jadi orang-orang yang ada di kuadran mana nih? Yang kita bagi misalnya ini kuadran 1, kemudian 2 di sini ya. Iya, 2, 3 dan 4. Satunya nanti belakangan ya. Orang-orang yang ada di kuadran 2 ini, ya kuadran 2, artinya dia punya consideration yang tinggi, punya keinginan memahami orang yang tinggi, tapi dia nggak punya keberanian. Itu ternyata kurang efektif juga ya, kurang ideal juga. Artinya dia terlalu takut untuk mengungkapkan apa yang dia mau, tapi dia punya keinginan yang besar untuk mengakomodir orang, memahami orang gitu ya. Jadi dia ini orang yang lose win ya. Jadi nggak apa-apa deh saya ngalah, yang penting orang seneng kayak gitu. Nah, di kuadran ketiga ini orang yang dia courage-nya tinggi gitu, dia sangat berani untuk menyatakan bahwa saya mau ini, tapi dia nggak punya consideration terhadap keinginan orang, aspirasi orang gitu. Nah, ini juga kurang ideal karena dia berpikir ya itu tadi, kalau saya menang berarti kamu harus kalah gitu. Nah, di yang keempat ini itu yang nggak punya, rendah dua-duanya. Dia nggak punya courage, nggak punya consideration, tapi dia tuh lebih ke fokus sama yang penting orang itu nggak happy gitu. Jadi kalau dari pihak yang berseteru ini ya, aku pokoknya harus membuat hidup kamu nggak bahagia. Terserah kalau aku mau rugi nggak apa-apa, yang penting kamu nggak bahagia dan maksimal ya. Jadi ada ceritanya nih, ada suami istri dalam kasus perceraian, ya kan, putusan pengadilan mereka harus bagi dua, harta suaminya harus dibagi dua, mungkin suaminya yang bekerja ya. Si suami itu sampai rela, misalnya harga rumah 1 miliar ya, dia cuma jual 100 juta misalnya, atau mungkin lebih sih 50 juta gitu ya. Setelah dibagi dua kan cuma 25 gitu ya, bagi anak istrinya. Terus istrinya kan ngalah, sih cuma terima 25. Setelah diselidiki pengadilan memang rumahnya cuma laku 50 juta gitu. Jadi dia nggak masalah yang 1 miliar itu dia jual 50 juta asal kamu nggak happy. Padahal gitu. dia sendiri rugi sebenarnya. Dia rugi gitu. Tapi dia lebih fokus gimana caranya istrinya ini melarat lah istilahnya kayak gitu. Ya itu tadi dendam maksimal ya. Nah, yang paling efektif dan yang paling ideal yaitu yang di samping dia berani menyampaikan keinginan dia juga memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi dia high courage dan high consideration. Jadi ternyata orang nggak apa-apa kita asertif istilahnya, orang kita berani menyampaikan keinginan kita itu bukan hal yang tabu ya. Bukan berarti kita harus yang ideal itu kita harus menaungi orang, memahami orang, mengakomodir orang, tapi keinginan kita sendiri nggak dilupakan. Nanti orang yang kayak gitu lama-lama bengek kayaknya. Kena mental ya. Iya, kalau anak sekarang dia kena mental. Kalau angkatan saya dulu, nampak udah tua ya. Dia tekanan batin ya kan. Yang penting orang senang, aduh
itu apalah, yang penting asal mereka bahagia ya. Ada lagunya tuh kayaknya. Asalkan kau bahagia. Asal kau bahagia. Nah, itu ternyata nggak bagus juga gitu ya. Jadi yang paling ideal itu ya itu, satu sisi yang nggak masalah kita punya apa namanya keberanian untuk mengembangkan diri sendiri, tapi juga kita mengakomodir orang. Kamu punya nggak pengalaman yang kayak gitu? Maksudnya apa ya, berani gitu menyampaikan kamu pengen ini, maksudnya tanpa merasa. Kalau kadang-kadang kita kayak gitu, kalau saya ya, mungkin karena saya orang yang ini ya, saya takut dibilang apa, terlalu sombong gitu ya. Kalau maksudnya saya pengennya ini gitu. Kamu pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Situasi kayak gitu? yang mengutarakan Iya, iya. apa yang saya mau tanpa maksudnya takut gitu, tanpa merasa feeling guilty gitu. Kalau saya sebenarnya feeling guilty-nya ada, Bu. Nah, Tapi nah ini mungkin karena sekarang udah banyak bergaul dengan Gen Z ya, Bu. Gen Z ini kan memang ini gen apa sekarang kamu? mendekati Gen Z, Bu. Oh, tapi bukan Gen Z ya. Kebetulan saya milenial ya, Bu. Agak ragu ya pilih. Iya. Ngakunya pengen gen sih sebenarnya. Tapi nanti orang-orang mesti nggak yakin gitu kan, Bu. Jadi saya milenial. Tapi kalau melihat teman-teman Gen Z nih kan, Bu, mereka tuh berani ya, berani mengutarakan pendapat. Lebih berani gitu. memang Lebih mereka berani ya. mereka, Bu. Tapi saya melihat itu ada benefitnya. Jadi memang kalau milenial masih terlatih dengan G gitu ya, Bu. Apalagi seangkatan saya. Jadi sebenarnya masih ada ke bawah ya, Bu. Iya. Iya, walaupun sebenarnya di angkatan saya itu, di generasi saya itu udah mulai berani menyatakan pendapat, tapi belum terlalu berani membantah. Kalau menyuarakan pendapat mungkin kita udah lumayan berani ya, Bu. Iya. Tapi kalau untuk membantah misalnya orang lain, enggak tuh, harusnya tuh nggak kayak gitu. Untuk memperdebatkan lah, kita kurang berani. Tapi melihat teman-teman sekarang yang dari Gen Z, mereka tuh beneran berani mengutarakan semua isi kepalanya. Tapi kalau yang sekarang, apalagi di posisi saat ini ya, Bu, ternyata saya lihat mengutarakan jangan semua lah ya, Bu, yang penting-penting di isi kepala kita, seiring juga dengan melihat orang lain juga. Jadi nggak bisa benar-benar semua apa yang saya inginkan saya bilang semuanya, tapi nggak berarti mengiyakan semua yang apa orang bilang. Jadi kita mengutarakan apa yang kita inginkan, tapi mempertimbangkan kalau di generasi saya masih kesopanan, etika, dan tidak berdiskusi lah, mendiskusikan. Jadi tidak memperdebatkan terus kekeh harusnya nih caranya kayak gini aja. Kan ini udah lebih efektif, lebih simple. Kalau kayak yang sekarang kan, kita anak-anak sekarang udahlah ya aja lah, lebih gampang gitu kan. Misalnya mau ada satu masalah, solusinya udahlah skip aja lah yang ininya gitu. Mungkin kalau terkait kerja mungkin ada SOP yang terlalu tahapannya ada 5 gitu kan, Bu. Tapi kalau yang kedua dan ketiga bisa di skip aja lah kayak gitu. Itu hal yang mungkin bisa kita diskusikan. Melihat juga kadang kan ada misalnya seksi A, dia perlu bagian kedua ketiga yang tadinya mau kita skip karena mereka mau validasi data di situ. Kalau kita skip mungkin akan lebih cepat, tapi nanti misalnya datanya jadi salah ya. Nah, ini bisa kita diskusikan yang lebih cepat nih, cara kerjanya itu gimana sih sebenarnya. Jadi kayaknya sih kalau sekarang banyak diskusi, ngobrol gitu ya, tapi tetap kalau bisa lebih cepat, lebih simpel. Tapi mungkin udah tujuannya dapat, menyampaikan pendapatnya iya, tapi kepentingan orang lain juga jangan sampai misalnya capaian saya maksimal tapi yang lain jadi keteteran. Itu sih. Apa bisa dibilang kalau anak kita ya, maksudnya orang-orang yang lebih muda lah ya kita bilang, mereka ada di kuadran yang mana nih? Yang di sini. Jadi dia tinggi courage-nya, tapi consideration-nya kurang sama orang. Iya, win-lose sih mereka. Mungkin yang pertama masih dipengaruhi umur juga kali ya, Bu. Mereka kan masih, kalau teman-teman sih kan
baru masuk ke dunia kerja. Tapi Iya, memang iya. saya lihat kalau Gen Z ini terlatih dari awal, keberaniannya tinggi. Cuma mungkin untuk memahami lingkungan gitu, mengerti orang lain, masih harus banyak mengenal, beradaptasi. Mungkin mereka masih butuh waktu. Tergantung orangnya masing-masing dan tergantung lamanya pengaruh lingkungan juga sih. Jadi sebenarnya memang apa namanya nggak bisa dibilang juga bahwa itu yang paling baik ya. Kayak generasi saya mungkin lebih yaitu mungkin karena kami dulu hidup di bawah tekanan. Jadi justru harus banyak memperhatikan orang gitu. Jadi keberanian hanya sedikit, mungkin ada beberapa dari angkatan saya ada ya yang courageous gitu ya. Tapi lebih sedikit mungkin ya, lebih sedikit karena mungkin tidak terlatih atau generasinya beda lah dengan sekarang. Tapi itu ternyata memang harus butuh dorongan juga ya, akhirnya untuk ke yang maksimal, Kalau kamu sendiri berarti udah di maksimal nih berarti? Masih berusaha sih. Tapi lebih kemana? Di sini atau di sebelah sini? Mungkin masih lebih banyak yang lebih ngikut ke yang ada dua loose win ya. Karena masih banyak terpengaruh ya Bu di zaman dulu, walaupun kita udah berani berpendapat, apalagi memang bidang pekerjaan kita sebenarnya melaksanakan apa yang sudah seharusnya gitu kan. Kalaupun kita berpendapat memang udah kita harus melihat banyak sisi jadinya. Berarti lebih banyak ngikutin ya? Iya, Dibanding yang apa namanya yang sebenarnya yang menurut kamu itu yang paling bagus gitu. Iya, sebenarnya kalau sekarang kayaknya nggak usah yang begini-begini banget deh. Ternyata kan di pekerjaan kita masih banyak harus mengadministrasikan A, B, C, dan D. Memang semua ada manfaatnya. Kalau memang mau diperdebatkan, kayaknya manfaatnya nggak sebesar itu. Tapi memang di suatu saat kalau kita butuhkan, ternyata itu bermanfaat penting juga. Tapi ya belum seberani itu lah. Jadi masih agak loose win sedikit. Berarti perjuangan kamu yang paling berat untuk menuju ke win-win situation tuh gimana? Apa kira-kira yang kamu alami? Yang paling berat yang kamu rasakan? Untuk ke win-win ini mungkin untuk mengutarakan pendapat tadi udah bisa lah ya Bu, ke kanan gitu kan. Tapi untuk menuju ke atas kita juga gimana ya, mungkin saya masih merasa muda, itu juga berpengaruh kali Bu. Jadi kita nggak terlalu berani Itu perdebatkan. pengaruh juga ya? Iya, menurut saya Bu. Kan Apa maksudnya perasaan apa ya, bukan perasaan ya? Bagaimana Nggak enak kita gitu. menganggap, bagaimana kita melihat orang lain menganggap kita gitu lah ya istilahnya ya. Kalau misalnya ngomong, aduh nanti kalau saya terlalu mendebatkan, kan masih ada anak kecil, apa belum terlalu, saya lebih berpengalaman, takut menyinggung orang lain. Mungkin di saya masih ada perasaan seperti itulah ya, tergantung kondisinya. Jadi masih agak besar nih perasaan daripada nanti beliaunya gak enak. Mungkin kita jadi banyak memaklumi, tapi sebenarnya harusnya kayak gini tadi, atau daripada teman kita nanti jadi, kalau kata orang lain jadi selek gitu kan. Kadang-kadang, tapi kalau memang yang terpaksa memang bisa di posisi win-win gitu. Kalau terpaksa, tapi keseharian mungkin agak belum terlalu maksimal. Cara kamu biasanya gimana tuh untuk menghilangkan perasaan itu? Apa yang kamu buat gitu? Kalau untuk menghilangkan perasaannya, sebenarnya perasaannya nggak hilang ya. Oke. Ada feeling guilty tadi. Sebenarnya masih ada, tapi mungkin ini terkait ke habit yang sebelumnya Bu. Masalah lihat hasil akhirnya dulu, lihat tujuannya gitu ya. Jadi kita ngelihat tujuannya, kalau memang pengaruhnya sebesar itu, kita itu lebih besar keberanian untuk memberikan inilah ya, pendapat atau masukan untuk segala macam. Kalau kita ngerasa sebenarnya tujuannya lebih ke arah sana, jadi kita punya dasar juga untuk memperdebatkan sesuatu. Jadi lebih effort ya. Iya, effortnya ini apa dorongannya lebih iya Bu. Jadi ada alasan yang lebih besar. Jadi kalau aku ngerasa aduh gimana ya, enggak deh itu dulu gitu, udah ada tujuannya dulu yang memang yang nggak mau kita capai. Tapi mungkin anomalinya
generasi orang-orang yang lebih muda justru nggak punya perasaan itu ya, padahal kan mereka lebih muda dibanding kamu kan istilahnya ya. Iya, nah kayaknya generasi saya itu kejepit gitu ya. Kejepit di tengah. Anak-anak itu meskipun mereka maksudnya orang lebih berpikir kalau kamu aja kan ada perasaan gitu, orang kan masih menganggap saya muda, apalagi mereka misalnya ya yang anak-anak yang masih 20-an awal gitu kan, tapi mereka tetap punya keberanian itu ya. Kalau biasanya mereka bukan orang kayaknya anggap saya muda, salah Bu. Hah? Karena mereka anggap saya muda, jadi saya ngerti. Kayaknya sih gitu Bu. Oh, dibalik ya. Iya. Saya kan masih muda, jadi saya lebih ngerti. Mungkin ada beberapa yang saya lihat. Iya, Karena iya, memang iya. di beberapa bidang mereka lebih menguasai. Iya, betul. Iya, untuk bidang-bidang kekinian, IT-an. Jadi sebenarnya memang mereka punya power di sisi itu, tapi jatuhnya jadi keberaniannya kadang-kadang mungkin terlalu besar atau besar tapi tidak memahami situasi gitu. Mungkin karena mereka merasa paham, Iya, gitu. betul. Pede lah, pede Iya, ya. pede. Karena mereka berkembang dengan segala teknologi yang sekarang, jadi mereka lebih pintar, terus lebih pintar ya, mengerti. Iya, iya. Dan memang mungkin orang-orang yang lebih tua ya, yang senior lah, bukan saya sih ya, yang lebih senior dari saya, mereka juga ini sih seperti kayak mengagumkan anak-anak ini ya. Orang ini memang yang paling paham, jadi kita betul-betul mengandalkan orang itu. Iya. Kalian aja lah, Iya. kan kalian yang paham. Jadi mereka kayak punya semacam kepercayaan diri Iya. yang luar biasa ya. Itu beda. Itu juga apa sebenarnya gap-gap lah ya, nggak Iya. bisa kita samaratakan. Generation gap yang sebenarnya kalau dilihat dari tahun sebenarnya kayak milenial sama Gen Z ini ada tahun yang nggak terlalu jauh kan, tapi memang keadaan yang mereka besar dengan saya kuliah atau SMA di zaman COVID kemarin lalu, dan tiba-tiba semua harus mengikuti teknologi, berubah lagi tuh keadaan, mereka bisa dengan keadaan seperti itu, dituntut untuk adaptasi yang cepat gitu ya Bu. Terus mereka terbiasa mungkin ya, misalnya kemarin jadi terbiasa, jadi mereka gampang mungkin adaptasi dengan teknologi yang sekarang, itu bikin mereka unggul sih sebenarnya. Jadi kalau mau kita tekankan lagi nih ya, kalau dari percakapan kita tadi, sebenarnya yang dibilang si Kofi ini ya, bahwa win-win solution ini itu relevan nggak sih dengan kehidupan zaman sekarang yang mungkin ya tadi dari awal kita ngomong kan serba kompetitif, dari budaya kita juga, keluarga juga udah dituntut untuk jadi pemenang gitu istilahnya ya kan. Menurut kamu masih relevan nggak ya diterapkan di zaman kita yang semakin luar biasa ini? Menurut saya masih ya Bu, tetap manapun kan kita nggak hidup sendiri ya. Kalau memang ada hal-hal memang yang menurut saya bisa saya usahakan sendiri, tapi ternyata semakin besar hal yang dimana kita terlibat, ternyata butuh kerja sama orang lain juga gitu. Nggak ada, kalau di hal kecil kita bisa menyelesaikan sendiri mungkin bisa selesai, tapi semakin besar kita nggak se-wow itu, kita nggak bisa handle, kita cuma punya dua tangan gitu. Iya. Makin besar hal sesuatu yang kita pegang, jadi nggak cukup segini lagi. Tadinya mungkin easy lah gitu, saya bisa menang, saya dengan satu tangan saya aja bisa, terus lebih besar lagi bisa saya pegang dengan dua tangan. Tapi semakin besar masalah atau semakin besar pekerjaan, ternyata kita butuh tim, butuh teman, butuh bagian lain. Kalau tadinya mungkin saya cuma ngerti sedikit tentang IT-an, ya bisa kok saya bilang. Ternyata makin besar masalah, saya butuh orang yang lebih paham tentang IT, orang yang lebih paham tentang desain, orang yang lebih paham misalnya tentang analisis sesuatu. Ternyata untuk mencapai tujuan yang lebih besar tuh nggak bisa seorang diri gitu. Nah, berpikir untuk menang ini kan Bu, maksudnya berpikir menang-menang ya. Berpikir menang-menang ini bukan berpikir menang sendiri, jadi menang bersama. Nah, mencapai menang bersama ini kan sebenarnya dimulai dari awal ya. Kalau kita misalnya bagian A dengan bagian B, tadinya kalau saya mau menang sendiri di kompetisi awal, hubungannya kan jadi nggak baik ya. Iya, betul. Nah, kalau kita cari solusi bareng-bareng, maju bareng-bareng, terus hubungannya jadi akan baik.
Terus setelah hubungannya baik, kita jadi bisa handle masalah yang lebih besar nih dua tim. Terus kita punya hubungan yang baik lagi dengan tim yang lain gitu. Jadi kita bisa jadi makin tim yang lebih besar, bisa menghadapi kerjaan yang lebih besar. Kalau udah makin banyak di dalam satu tim, lebih banyak, pasti lebih banyak nanti solusi, lebih banyak ide. Bisa jadi nanti tiba-tiba ada inovasi yang menggampangkan pekerjaan semua orang gitu kan. Jadi walaupun memang akan lebih banyak kepala di dalam satu bagian, tapi kalau semua orang berpikiran menang-menang, berpikiran untuk mencapai tujuan bersama, saya rasa untuk sebesar apapun pasti akan lebih gampang lah. Jadi mungkin terkait kalau di Kemenkyu sering kita memang ditanamkan dari awal sinergi gitu ya Bu. Iya, ya. Ada nilai kita ya, Iya. sinergi ya. Sinergi bareng-bareng tujuannya untuk mencapai karena memang tujuan kita mungkin kalau di satu kantor kayak sebenarnya tujuan akhirnya satu gitu ya Bu. Jadi kenapa saya harus bersaing dengan seksi bank sama seksi kredit, kenapa harus milih seksi bank lebih tinggi, kenapa nggak barengan aja gitu Iya, kan. iya. Akhirnya misalnya nilai KPPN-nya jadi yang paling tinggi, jadi barengan nilai akhirnya bisa membaik bersama. Jadi mungkin karena lebih gini ya, saya melihatnya dari tadi ya kamu ngomong, kita itu menang itu nggak cuma di satu titik ya. Iya, Kita ini berproses terus kan. betul. Di sini kita mungkin satu titik kita udah menang dalam situasi ini, tapi kan maksudnya itu masih terus berjalan ya. Betul Bu. Hidup kita tuh nggak ada satu titik ya, Betul, dari nggak sepanjang selesai. sampai Satu kompetisi aja Iya, kita berhenti selesai iya. berakhir di situ. Jadi memang harus terus ini apa namanya, terus dalam segala situasi itu kita harus memperhatikan orang lain juga gitu. Jangan egois lah istilahnya ya. Iya. Saya jadi belum tentu untuk yang proses berikutnya kita nggak butuh orang lagi ya. Kita Jangan-jangan yang tadi kita kalahkan jadi dia orang yang paling kita butuh di tahap selanjutnya, Iya, di tahap yang lain. Tapi pernah nggak ada situasi berat gitu untuk ngalah dari orang sebetulnya? Sebenarnya menurut saya yang saya pikirin ini udah yang paling bener nih, orang lain tuh udah salah gitu, tapi ya nggak jalan nih, mentok gitu, istilahnya kita deadlock gitu ya. Deadlock kalau dia juga nggak mau terima pendapat saya, dan saya pun kesel sebenarnya kalau menerima pendapat dia. Tapi kita harus akhirnya berada dalam situasi ya mau nggak mau harus win-win tadi. Pernah nggak ada situasi kayak gitu? Kesel pasti. gitu. Apalagi di pekerjaan kan di sini teknis kan ada 3 nih. Sebenarnya kan semua terkait ya. Iya betul. Mungkin ada pekerjaan yang akan lebih menggampangkan kerjaan seksinya, seksi PD, tapi akan lebih memberatkan di seksi bank, seksi saya gitu. Sebenarnya ini ada, atau kalau mau gampang di saya akan menambah pekerjaan di mereka. Oke. Yang kayak gini-gini kan sebenarnya kadang agak bentrok ya. Misalnya untuk dispensasi inilah ya Bu, dispensasi PN gitu. Akan merepotkan di satu seksi, akan menurunkan nilai di seksi yang lain untuk kepentingan di seksi ini. Nah yang kayak gini-gini kan sebenarnya akan sangat lumrah ditemukan. Tapi mungkin kita kalau mau kesal-kesalan, kadang aduh kenapa ini kesel gitu kan Bu. Maksudnya yang aku bilang aja, yang ini Iya. aja, seksiku aja Iya. dulu gitu. Itu yang lumayan bener ya. Iya, harusnya Paling kita ideal. lebih gampang, akan lebih berpengaruh kalau nilai seksi itu yang tinggi gitu. Tapi balik lagi, tujuan akhirnya nih nanti endingnya kita lihat di ending dulu. Kalau misalnya yang punya saya nih yang maju, endingnya nilai kita jadi gimana nih? Dinilai sebagai KPPN semuanya akan lebih rendah kah? Apa kalau misalnya kita dimajuin seksi bank sekarang, nanti di akhir tahun efeknya akan bagaimana? Mungkin hal-hal itu yang kita tetap lihat, walaupun sebenarnya waktu proses agak aduh harusnya gak gini ya, harusnya kesel gitu, harusnya yang kami aja, nggak usah dia dulu, kemarin udah ya gitu, prosesnya tetap ada. Berarti mungkin kalau boleh saya ini apa, kita ngambil view-nya dari yang lebih luas ya. Betul. Kalau kita merasa dalam situasi ini kok saya harus mengakomodir dia, kita tetap kesel ya. Iya. Kayaknya dia yang menang sih, dia nggak mau terima pendapat saya gitu. Tapi kalau kita lihat kepentingan yang lebih besar,
Nah baru kita mungkin bisa lebih legowo itu istilahnya ya, lebih nerima, lebih ikhlas. Mungkin nerima dulu ya Bu, baru ikhlas. Bahwa memang ya ini ya sudahlah, ini memang yang Iya. terbaik gitu kan. Karena kalau kita melihat cuma dari sisi kita gini, kok dia terus sih ya kayaknya yang Betul. menang gitu kan, Iya. kok dia nggak pernah mau nerima pendapat saya kan gitu. Tapi kalau kita lihat helikopter view lah istilahnya. Helikopter, helikopter. Iya, mungkin Oh iya, memang ini kalau ini udah yang terbaik gitu ya. Harus seperti itu terus ya. ya diusahakan gitu ya. Walaupun di dalam proses untuk melihat itu kita kadang begini dulu ya, berdiskusi, mungkin ada sedikit perdebatan, tapi ya telah mungkin di saat ini di pekerjaan fokusnya kita mungkin udah nggak berkompetisi kali ya, udah nggak harus aku yang menang dia yang kalah atau dia harus menderita, nggak yang kayak menderita tadi ya Bu. Iya. Walaupun sebenarnya ada sedikit perasaan kok dia yang menang, tapi tidak berarti kita kalah. Iya. Jadi nggak ada yang menang dan kalah, mungkin ada yang sedikit lebih unggul, tapi kalau tadi helikopter view-nya hasilnya pasti akan memaksimalkan hasil dari yang kita bareng-bareng. Gitu ya. Jadi memang akurat lah berarti apa yang dibilang Stephen Covey ini ya. Tapi memang untuk menuju ke sana ya proses terus ya, Berproses itu pasti. karena di sini kita udah berhasil, nanti situasi yang lain lagi Iya, situasi yang lain ternyata waktu lebih berat kita entah koresnya lebih tinggi atau yang gimana kan. Jadi memang situasional seperti itu ya. Baik, terima kasih. Sementara saya diskusi sama Raisa nih terkait apa tadi win-win ya, kaitannya dengan generation gap juga ya, dengan bagaimana cara kita berproses ya, itu menarik banget. Izin saya menutup nih dengan key point lah ya, key point dari Stephen Covey, kenapa dia menganggap atau memformulakan bahwa win-win thinking ini memang adalah kebiasaan yang efektif. Tadi kamu sebenarnya udah sebut-sebut juga. Jadi di situasi win-win ya, kalau kita berpikir untuk menang-menang ini akan membuat kita rendah hati karena kita membutuhkan orang lain untuk sukses. Jadi kita rendah hati, jadi kita nggak sombong gitu. Kita harus menjadi rendah hati untuk menemukan situasi yang saling menguntungkan. Jadi harus ngalah aja. Situasi win-win, menang-menang ini akan memuaskan kedua belah pihak. Ini yang kedua ya, sehingga memungkinkan mereka untuk bekerja sama di masa depan. Jadi kalau menang-menang kan kita seneng ya, puas gitu ya. Jadi lebih enak orang untuk bekerja sama. Nextnya bisa berkelanjutan. Iya, daripada kalau ada yang win lose kan satu ngambek tuh berarti kan. Iya, Apalagi kerja sama lagi. ke depannya ya. Dan orang-orang yang efektif itu mencapai sukses dengan bekerja sama. Ya, selalu perlu itu bekerja sama. Kemudian yang ketiga, upaya untuk win-win, untuk menang-menang ini membuat kita lebih asertif, ya, lebih berani mengungkapkan diri. Di satu sisi, saya berani menyatakan apa yang saya inginkan. Di sisi lain, saya juga mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Ya. Ini yang mengapa win-win thinking menjadi salah satu kebiasaan efektif di saat seseorang memikirkan kebutuhan orang lain bersamaan dengan kebutuhan mereka sendiri. Jadi orang-orang istilahnya itu adalah kebiasaan yang prime dan yang utama. Ada orang-orang yang punya karakter bisa gitu, dia menyeimbangkan, saya tahu apa yang saya inginkan tapi saya juga consider sama apa yang orang butuhkan gitu. Jadi itu karakter utama dari orang-orang yang efektif gitu ceritanya. Ya, Itu key yang point harus dari ini yang harus makin dilatih. Iya, jadi kenapa kalau kita gini, kenapa ya ini jadi salah satu kebiasaan yang efektif ya, karena yang tiga itu. Kalau kita win-win, kita selalu itu rendah hati karena kita tahu kapan-kapan aku butuh kamu, iya, kapan-kapan aku butuh kamu juga, jadi saya harus merendah gitu. Yang kedua yaitu happy people, dia bisa bekerja sama dengan baik kan, bisa dengan baik ya. Itu ya orang yang bisa menyeimbangkan ya. Saya tahu apa yang saya mau bersamaan dengan saya mengerti apa yang kamu mau. Kadang-kadang kan ada orang yang kayak gitu tadi, yang people pleaser ya.
lebih melihat apa yang mereka butuh. Iya, dia nggak peduli sama dirinya sendiri gitu kan. Akhirnya dia itu tadi mental aja gitu. makan hati ya, makan hati Hati makan hati lama-lama kena mental. Iya, karena mental. Nah, apalagi di sini di pulau ya, Iya. deket sama laut. Takut Sampai kita terjun gitu ya Bu. Agak bahaya. sering melamun di pantai ya karena itu harus kita hindari. Jadi gitu ya teman-teman ya Sobat Intres 007. Semoga Sobat Intres 007 juga bisa menarik benang merah ya dari apa yang tadi kita bicarakan, dan sama-sama ya kita berupaya untuk mengembangkan kebiasaan ini sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang lebih efektif gitu ya. Oke. Terima kasih Sobat Intres 007 yang telah menyaksikan ya dari awal hingga akhir ini. Semoga apa yang kami diskusikan di weekend hari ini juga menjadi manfaat dan membawa kebahagiaan buat seluruh Sobat Intres yang menyaksikan. Terima kasih. Yahobu. Consideration-nya kurang. Courage-nya kurang.